Oh, dia banyak salahnya, dia banyak mengecewakan, banyak apa, persetan. Tapi dia juga banyak punya sesuatu yang kita perlu catat sebagai kenangan untuk bangsa kita. Begitu, Bung. Alhamdulillah, Bung, semuanya. Alhamdulillah. Perkembangan baru, dinamika baru, munculnya optimisme baru dalam masyarakat kita, masyarakat politik, masyarakat pemerintahan. Itu gembira. Tapi begini, Bung. Saya ini punya sedikit perasaan atau apa namanya ya, punya sedikit dugaan jangan sampai sebenarnya perkembangan baru itu membuat Menteri Keuangan yang lama itu merasa tidak enak hati. Saya tidak inginlah itu, janganlah. Namun kenyataannya Bung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu kenyataan politiknya sebagai menteri itu kelihatannya dia bergerak dari kegetiran ke kegetiran berikutnya, dari getir ke getir. Itu urusannya ketika berada dalam posisi menteri atau sesudah menteri, kaitannya macam gitu. Tapi itu analisis, mungkin itu kenyataan dalam hatinya. Namun saya ingin sampaikan, itu soal kecil. Kalau kita bandingkan dengan kenyataan lain tentang dirinya, andai kata yang dicarinya dalam hidup itu hanya urusan duniawi, niscaya dia telah mencapai segalanya. Capaian-capaian itu bisa disebut beyond her own dream, moncer, berpengaruh, tabungannya banyak, moncer, berpengaruh, tabungan banyak. Bung, capaian duniawi, udah moncer. Jadi tadi barangkali realitas politik yang getir itu anggap itu nothing, itu bukan apa-apa. Begitu. Bung, apa urusannya saya ngomong begitu? Apa urusannya saya menyampaikan sesuatu yang nanya perhatian yang namanya humanistic concern. Itu karena saya pernah bersahabat. Pada masa dia menjadi young economist, new rising star of young economist. Saya tahu. Dan saat itu saya sudah menjadi apa yang disebut well established writer. Populer, Bung, populer, mantap. Kita di situ ketemu. Kita pada masa itu mengerti ada sejenis mutual respect. Ada sejenis itu. Saya senang lah, ada anak muda yang hebat, saya senang. Ada mutual respect. Kalau mutual respect itu kurang, bisa disebut mutual admiration. Begitu, Bung. Sahdan, saya menjadi ketua kantor berita Antara dan wartawan ekonomi mengundang dia. Saya tidak tahu bahwa dia diundang ke kantorku untuk ceramah, tapi dia muncul di ruang kerjaku dan begitulah kita ceramah. Sesudah ceramah, saya mengantarkan dia balik ke kantornya di Salemba, Fakultas Ekonomi, Bung. Fakultas Ekonomi. Udah.
Sesudah itu ya begitu aja, pernah datang ke rumahnya makan malam. Saya waktu itu mau berbisik, jangan menjadi menteri dulu, masih terlalu muda gitu. Dan dia mungkin waktu itu tidak menjawab atau apa dan sebagainya. Dan habis makan dia ingin ke dentist memeriksakan gigi karena mau ke Amerika dan pemerintah Amerika memerlukan kesehatan giginya itu bagaimana. Dia ingin melakukan apa yang namanya sabbatical leave. Ya, cuti sesaat untuk berpikir reflektif, merenung tentang pemikiran ekonomi. Nah, itu barangkali di Georgia, di negerinya Carter. Nah, waktu itu saya ngomong begini, Bung, ngomong kosong sedikit lah. Hidupku itu banyak omong kosongnya, tapi itu kosong yang isi. Kalau kau pergi sabbatical leave, tulislah. Jangan hanya membaca, tulislah buku seperti bukunya Pak Mubiarto, ekonom kita. Suatu buku bicara tentang ekonomi berkeadilan. Wah, itu kira-kira mentereng. Kalau kau nggak suka itu, kau bisa milih yang lain. Pemikiran reflektif seperti yang ditulis Mahbub ul Haq. Apa itu? 7 dosa perencana pembangunan yang menggambarkan bahwa perencana pembangunan di dunia ini berpikir keras, baik, mulia, tapi ya mereka juga bergelimang dosa begitu. Dan ironi dalam dunia ilmu pengetahuan, ironi dalam hidup. Kalau tidak seperti itu, ya ada lagi yang bisa kau tulis. Asian drama, seperti bukunya Gunnar Myrdal, dan dia bilang apa? Kau baca itu semua gitu. Tidak semua, saya bacalah pokoknya. Begitu. Dan dia bilang bahwa ekspektasiku itu terlalu berat. Ya sudahlah, tidak masalah. Akhirnya dia berangkat ke Amerika. Kelihatannya tidak menulis, ya nggak apa-apa. Karena dipanggil jadi menteri SBY. Dalam tugasnya sebagai menteri SBY itu, pokoknya ada masalah lah. Itu bukan salah dia. Tanggung jawab dia, pengeluaran uang itu hanya 625 miliar, tapi yang dikeluarkan oleh SBY itu triliun. Kodok dah. Dia yang dituduh dan dia yang dimakan oleh politisi-politisi Senayan. Dia kan ilmuwan, bukan politisi, dia nggak ngerti bahasa politik, bagaimana menghindar. Diganyang. Tapi saya tahu entah bagaimana itu dulu. Saya pergi ke seorang rohaniwan, dan rohaniwan itu berbicara bahwa dia memberikan ya sejenis lah perlindungan rohaniah pada Menteri Keuangan itu, diberi tasbih, dan dia bisalah belajar bertasbih dan seterusnya. Itu releasing bagi saya. Syukurlah. Tapi akhirnya tetap dia dikeluarkan dari Menteri Keuangan zaman SBY. Getir, Bung, itulah getir. Tapi getir kecil semacam itu apa artinya? Karena dia pada waktu itu diangkat menjadi orang penting di IMF. Hilanglah getir kayak gitu sesudah diobati di IMF. Lama berpengaruh, luas pengaruhnya. Kewibawaannya. Sesudah dari IMF, tidak pulang, Bung, di World Bank. Itu kemuliaan lagi, dan di World Bank itu dia punya nama itu mentereng. Dia dianggap orang yang berpengaruh, mempengaruhi pemikiran ekonomi dunia, mempengaruhi investor dan sebagainya. Dia punya pengaruh, tapi saya berharap jangan
Jangan pengaruhnya sekarang ini dipakai untuk mempengaruhi apalah dunia supaya Indonesia rusak. Jangan. Sudah itu dia dipanggil Jokowi jadi menteri, ya dia mau 10 tahun, Bung, 10 tahun jadi menteri, ya begitu. 10 tahun jadi menteri. Itu semuanya anggaplah baik-baik saja. Seharusnya waktu Jokowi turun itu, dia ikut bubar aja lah. Tapi kok aku heran bahwa dia ikut Prabowo sesaat. Sesudah ikut Prabowo itu, ya tiba-tiba ada penggantian yang ya begitulah keadaannya. Mungkin ada gesekan-gesekan. Mungkin sekali lagi dia menambahkan kegetiran, ditambah kegetiran. Ya namanya orang mungkin kecewa, tapi saya bilang jangan kecewa. Bung, kenapa jangan kecewa? Tidak menjadi menteri itu memang paten. Tidak menjadi menteri itu tidak apa-apa, Bung. Tidak menjabat tidak penting. Karena apa, Bung? Karena yang penting kita tetap menjabat sebagai khalifatullah. Ya begitu. Sebagai khalifatullah. Jabatan khalifatullah itu menjadi jenis peran kaum intelektual. Peran sejati intelektual itu ya menjadi khalifatullah itu. Tugasnya bermusafir. Berjalan dari satu tempat ke tempat lain, bermusafir, jalan. Seorang musafir, Bung, tidak boleh achieved, tidak perlu achieved apapun, karena achievementnya ialah dialektika hidup dalam kemusafiran itu sendiri. Perjalanan, apa artinya perjalanan? Apakah fisik? Boleh perjalanan fisik dari satu tempat ke tempat lain. Perjalanan rohani, Bung. Belajar menjadi pintar, tambah pintar. Wah, pintar tidak penting. Belajar menjadi bijaksana. Memperoleh wisdom. Itu kematangan dalam perjalanan. Kalau kita telah mencapai tahap-tahap semacam itu, Bung, kita tidak menjadi pejabat itu apaan? Kita tetap menjabat sebagai khalifatullah, menjalankan peran kaum intelektual. Hanya memancarkan cahaya terang bagi kegelapan dunia. Kaum intelektual tidak boleh, Bung, hidup dalam ivory tower. Tidak boleh. Hidupnya di mana? Dalam dinamika sejarah. Hidupnya di mana? Hidupnya menciptakan. Itu kalau dalam bahasa teori yang saya rumuskan sekarang ini, kaum intelektual itu seperti dunia sastra. Literature speaks the language of humanity. Ya kalau Menteri Keuangan itu sekarang berada dalam posisi itu, nggak usah jadi menteri lah, ngapain? Nah, dia sedang berada dalam literature speaks the language of humanity. Itu peran seorang intelektual, peran khalifatullah, peran seorang musafir. Kelarlah, cukup, Bung. Salam yang masih ada bau-bau mutual admiration, mutual respect dan sejenisnya. Bung, saya merasa menyampaikan ini perlu karena saya juga ingin berbakti pada kemanusiaan. Saya ingin mewujudkan apa yang saya katakan sendiri. Saya hidup di dunia sastra. Sastra itu loving humanity. Oh, dia banyak salahnya, dia banyak mengecewakan, banyak persetan. Tapi dia juga banyak punya sesuatu yang kita perlu catat sebagai kenangan untuk bangsa kita.
Begitu Bung, pertanggungjawaban rohaniah dari kata-kataku. Salam dari channel Anak Bangsa.